Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mazia. Saya dosen di Prodi Pendidikan Profesi Apoteker UMY. Selamat datang dalam video pembelajaran saya kali ini untuk blok farmakoterapi sistem syaraf. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata laksana farmakoterapi gejala kognitif pada pasien dengan penyakit Alzheimer. Pada video kali ini akan kita sampaikan definisi, algoritma terapi, serta karakteristik obat yang digunakan dalam memperbaiki kognisi pasien Alzheimer. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan para mahasiswa dapat memahami tentang tata laksana, mekanisme aksi, hingga efek samping dari penggunaan obat-obat tersebut. Pada awal video kali ini, kita akan membahas apa itu gejala atau gangguan kognitif yang sering muncul pada pasien Alzheimer. Gejala-gejala kognitif adalah gejala-gejala yang berhubungan dengan gangguan pemahaman seseorang terhadap suatu pengetahuan atau informasi. Pada pasien Alzheimer, gejala ini dapat berupa gangguan ingatan atau memory loss, afasia atau gangguan bahasa yang meliputi gangguan bicara, membaca, dan juga menulis. Selanjutnya, apraksia atau gangguan kemampuan dalam mengendalikan gerakan. Kemudian, agnosia atau gangguan dalam mengenali objek atau orang. Disorientasi sehingga sulit menentukan waktu dan lokasi. Serta gangguan dalam menjalankan fungsi-fungsi eksekutif seperti mengambil suatu keputusan. Tata laksana farmakologi pada pasien Alzheimer umumnya terdiri dari tata laksana untuk mengatasi gangguan kognitif seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk mengatasi gangguan psikis yang menyertai. Gangguan psikis dapat muncul sebagai akibat belum siapnya pasien menghadapi gejala penurunan kognitif yang muncul seperti depresi, cemas, hingga halusinasi. Pada video kali ini kita akan fokus pada penanganan gangguan kognitif. Terapi farmakologi yang digunakan adalah inhibitor kolinesterase dan juga golongan antagonis reseptor NMDA. Pemilihan golongan obat ini didasarkan pada keparahan gejala gangguan kognisi pasien, di mana pada gejala ringan hingga sedang dapat diberikan golongan obat yang pertama, dan jika gejala sedang hingga berat, dapat ditambahkan golongan obat yang kedua. Golongan pertama yang akan kita bahas adalah golongan inhibitor kolinesterase. Sesuai namanya, obat-obat golongan ini bekerja dengan menghambat aktivitas suatu enzim yang dinamakan kolinesterase. Enzim ini berperan dalam degradasi asetilkolin menjadi kolin dan asetat, sebagai upaya menyeimbangkan kadar asetilkolin di celah sinaps. Pada pasien Alzheimer, terdapat kekurangan asetilkolin yang berakibat pada lemahnya penghantaran pesan dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Melalui penghambatan aktivitas dari enzim kolinesterase, maka asetilkolin tidak akan bisa dipecah dan akan tetap berada di celah sinaps untuk membantu penghantaran pesan pada rangkaian sel syaraf. Penghantaran impuls syaraf yang baik diharapkan dapat meningkatkan atau mengembalikan fungsi kognitif pasien. Obat golongan inhibitor kolinesterase ini pertama kali digunakan adalah takrin. Namun karena munculnya efek samping hepatotoksik yang signifikan pada pasien, saat ini obat sudah tidak lagi diproduksi. Adapun generasi selanjutnya adalah donepezil, rivastigmine, dan juga galantamin. Ketiga obat ini memiliki efektivitas yang sebanding dengan efek samping yang masih dapat ditoleransi, seperti gangguan gastrointestinal. Perlu diwaspadai munculnya withdrawal syndrome, yaitu gejala yang muncul karena penghentian obat yang tiba-tiba, di mana justru akan memperburuk gangguan kognisi dan sikap pasien. Pemilihan jenis obat yang akan diberikan kepada pasien dapat dipilih berdasarkan kenyamanan, preferensi biaya, maupun potensi interaksi obat yang dapat diberikan kepada pasien.
Golongan yang kedua yang akan kita bahas adalah golongan antagonis reseptor NMDA atau N-methyl D-aspartat. Reseptor NMDA yang digambarkan warna biru ini adalah reseptor yang berperan dalam penghantaran impuls saraf dengan berikatan pada neurotransmitter glutamat. Pada pasien Alzheimer terjadi overaktivasi reseptor NMDA yang menyebabkan kerusakan kronis pada sel saraf. Obat golongan antagonis reseptor NMDA seperti memantin akan memblok reseptor NMDA sehingga mencegah kerusakan sel saraf dan berdampak pada peningkatan aktivitas kognitif pada pasien. Berikut adalah karakteristik dari obat memantin. Obat ini memiliki bioavailabilitas atau ketersediaan hayati di dalam darah 100%, di mana tidak terjadi metabolisme di dalam hati. Memantin tidak terikat kuat dengan protein darah, dengan waktu paruh sekitar 60 hingga 80 jam, sehingga cukup lama bertahan di dalam tubuh. Efek samping yang umumnya muncul pada penggunaan memantin adalah konstipasi, bingung, batuk, sakit kepala, dan juga pusing. Penggunaan memantin dapat digunakan sebagai obat tunggal maupun sebagai obat kombinasi dengan obat golongan inhibitor kolinesterase. Pemberian memantin dimulai dari dosis terendah 5 mg per hari, kemudian dititrasi hingga dosis maintenance 10 mg 2 kali sehari. Berikut adalah obat-obat yang telah disetujui untuk penanganan gangguan kognitif pada pasien Alzheimer. Masing-masing obat dapat diresepkan pada kondisi keparahan gangguan kognisi yang berbeda-beda. Donepezil dapat diberikan kepada pasien pada semua tingkat keparahan gejala kognisi. Begitupun juga dengan obat rivastigmine. Adapun inhibitor kolinesterase galantamin hanya digunakan pada tingkat keparahan ringan hingga sedang. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, obat memantin digunakan pada gejala kognitif dengan tingkat keparahan sedang hingga berat. Obat ini dapat diberikan secara tunggal atau kombinasi dengan inhibitor kolinesterase seperti donepezil. Pada slide terakhir ini, terlihat algoritma tata laksana penyakit Alzheimer berdasarkan tingkat keparahan gejala yang dibedakan menjadi gejala ringan hingga sedang, serta gejala sedang hingga berat, dengan pilihan terapi yang hampir sama. Jika diperhatikan, perbedaan terletak pada penggunaan galantamin, yang hanya diberikan pada gejala yang ringan hingga sedang, serta memantin, yang hanya diberikan pada gejala sedang hingga berat. Titrasi dosis menjadi tahapan penting dalam tata laksana pasien Alzheimer. Penggantian terapi dapat dilakukan jika terjadi efek samping atau inadekuasi pada penggunaan obat sebelumnya. Pemberhentian obat dapat menjadi pilihan pada kondisi penyakit Alzheimer yang terminal, di mana semua fungsi kognitif dan aktivitas fungsional sudah sulit dilakukan oleh pasien. Alhamdulillah, itu tadi beberapa hal penting yang perlu dipahami terkait tata laksana gangguan kognitif pada pasien Alzheimer, yang melibatkan dua golongan obat, yakni inhibitor kolinesterase dan juga antagonis reseptor NMDA, dengan karakteristik dan kegunaannya masing-masing. Pemilihan terapi didasarkan pada tingkat keparahan penyakit Alzheimer yang sedang diderita oleh pasien, serta kesesuaian profil obat dengan kondisi pasien, agar pasien mendapatkan manfaat yang optimal dari pemberian obat. Mudah-mudahan video kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tata laksana pada pasien Alzheimer. Terima kasih atas perhatiannya dan kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.